Selamat sahabat teman-teman semua yang saat ini sedang beribadah di manapun berada. Kembali bersama dengan saya, Ariel Kurnaidi. Di video ini saya akan kembali membahas buku sekolah sahabat kita, yaitu kelas Cornerstone. Dan di hari sahabat ini judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah laporan yang baik. Ayat inti atau ayat hafalan kita pada hari Sabat ini terdapat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Mari kita sama-sama buka kitab Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan membahas tentang mengenai apakah kamu tahu. Menggunakan analogi gunung es, pemikiran sadar kita dapat dipahami seperti bagian kecil dari gunung es yang ada di permukaan air yang dapat dilihat oleh semua orang. Pemikiran bawah sadar jauh lebih besar, dan bagian yang terluas dari gunung batu tenggelam di bawah permukaan air dan tidak dapat dilihat dengan mudah. Pergumulan terdalam kita adalah di bagian dalam dari gunung es dan adalah yang paling sulit untuk diungkapkan. Kita, alam bawah sadar kita dapat secara langsung mempengaruhi perasaan dan tindakan dengan menanamkan gambar yang kuat dalam pikiran sadar kita secara konsisten. Ketika kita merenungkan kehidupan Kristus dan mengisi pemikiran kita dengan cerita-cerita dan prinsip-prinsip yang ditemukan dalam kitab suci Allah, kita akan menanamkan gambar yang kuat dalam pikiran sadar kita. Gambar-gambar ini akan membentuk pikiran kita dan menuntut kita untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak raja. Salah satu kesaksian terbesar adalah tindakan seperti Kristus dari anak-anak Allah. Kita akan lanjutkan di bagian apakah pendapatmu. Di sini diberikan beberapa pertanyaan yang dapat kita jawab dan dapat kita isi di dalam buku kita, di dalam buku sekolah sahabat kita. Rasul Paulus menunjukkan iman yang besar meskipun dia dipenjarakan. Tandailah hal-hal yang terdapat di buku sekolah sahabat kita dan kita lingkari saja, kita tandai di buku kita masing-masing. Tandai hal-hal di bawah ini yang merupakan ekspresi dari iman. Yang pertama, berdoa untuk sesuatu yang kelihatannya mustahil. Yang kedua, membawa jalan anjing kamu. Yang ketiga, mengampuni seorang teman. Yang keempat, mengasihi mereka yang tidak mengasihi kamu. Yang kelima, membuat sarapan pagimu sendiri. Dan yang terakhir adalah bergosip. Kita tandai hal-hal apakah yang merupakan ekspresi dari iman. Apakah itu berdoa untuk sesuatu yang kelihatannya mustahil atau tidak mungkin terjadi, atau apakah itu membawa jalan anjing kita, atau apakah mengampuni seorang teman, atau apakah mengasihi mereka yang tidak mengasihi kamu atau mengasihi kita, atau apakah membuat sarapan pagi kita sendiri, atau bergosip. Hal-hal apakah yang dapat menunjukkan ekspresi iman kita, menunjukkan tindakan iman kita? Dapat kita jawab di buku sekolah sahabat kita masing-masing. Oke para sahabat, kita akan langsung saja masuk di dalam inti cerita pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini menceritakan tentang Paulus yang walaupun dipenjarakan, walaupun sedang berada di dalam penjara, tetapi dia tetap menjalankan misinya, tetap menjalankan tugasnya dengan memakai teman-temannya, memakai saudara-saudara seimannya untuk membagikan Injil, membagikan pekabaran tentang Kristus dimanapun dan kemanapun mereka berada. Paulus sangat senang ketika mendengar laporan bahwa pekabaran Injil, pekabaran tentang Kristus sudah tersebar kemanapun berada, kemanapun tempat disebarkan oleh saudara-saudari di dalam iman.
Kita dapat bayangkan bagaimana perasaan Paulus. Walaupun dia di dalam penjara, dia tetap senang mendengar berita bahwa pekabaran Injil Kristus telah tersebar. Walaupun dia tidak menyebarkan secara sendiri, menyebarkan pribadi, tetapi dengan teman-temannya, dengan saudara-saudari seimannya, pekabaran ini tetap bisa terjalankan. Dapat menjadi pelajaran bagi kita. Walaupun kita tidak dapat melakukan sendiri, kita dapat meminta tolong kepada teman-teman kita seiman, orang-orang di gereja, kepada seluruh umat-umat Allah, untuk dapat mengabarkan pekabaran tentang Kristus. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat pergi ke sana untuk menyabarkan Injil sendiri, pergi ke sana untuk mengabarkan Injil sendiri, tetapi harus bersama-sama. Semua orang harus bersatu di dalam Tuhan, harus bersatu di dalam satu visi dan misi untuk dapat mengabarkan Injil, mengabarkan pekabaran tentang Kristus kemanapun mereka pergi, kemanapun kita berada. Orang-orang, saudara-saudari seiman di dalam Kristus, sesama iman Paulus, mereka bersatu di dalam Tuhan. Mereka bersatu di dalam visi dan misi untuk dapat mengabarkan Injil kemanapun mereka pergi, dimanapun mereka berada. Sehingga hasilnya pekabaran tentang Kristus dapat tersebarkan ke seluruh daerah, ke seluruh tempat kemana mereka pergi, ke seluruh tempat kemana mereka berada. Ini merupakan suatu laporan yang baik. Sebagaimana judul sekolah sahabat kita, laporan yang baik. Jadi inti pelajaran sekolah sahabat kita tentang laporan yang baik ini adalah laporan tentang pekabaran Kristus yang sudah tersebarkan, yang sudah tersiarkan, yang sudah terpancarkan ke seluruh daerah. Paulus sangat senang dengan pekabaran ini, dengan laporan ini, dan Paulus mengharapkan agar orang-orang dimanapun berada, jemaat-jemaat yang Paulus pernah kunjungi, yang Paulus pernah datangi, agar dapat bersatu padu di dalam visi dan misi, di dalam satu tujuan untuk dapat mengabarkan tentang pekabaran dari Kristus. Di sini dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus." Paulus melanjutkan perkataannya, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan oleh karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Paulus dapat menunjukkan, walaupun dia di dalam penjara, pekabaran Injil dapat tersebarkan, dan dia dipenjarakan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Paulus dipenjarakan oleh karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan orang-orang yang mendengar kabar ini dapat dengan berani untuk menyabarkan Injil, mengabarkan perkataan berita tentang Yesus. Karena mereka sudah punya bukti, walaupun Paulus dipenjarakan, walaupun Paulus disiksa, dianiaya di dalam penjara, tetapi itu semua karena iman kepada Yesus Kristus. Jika kita mau menjadi pengikut-pengikut Kristus, kita mau beriman kepada Kristus, janganlah takut dengan segala resikonya, bahkan yang terburuk sekalipun. Seperti Paulus sampai mengalami hal yang terburuk, yaitu dipenjarakan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus mempunyai keberanian yang kuat seperti Paulus. Walaupun dalam situasi apapun, bahkan dalam kondisi terburuk pun, resiko terburuk pun, kita harus tetap beriman kepada Kristus. Jangan sampai nanti kalau kita dalam kondisi terburuk, kita malah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya begini? Tuhan, kenapa saya dipenjarakan? Karena walaupun saya ini kan pelayan Tuhan, saya mengabarkan Injil tentang Tuhan. Kenapa Tuhan memenjarakan saya? Kenapa Tuhan mengondisikan kondisi kehidupan saya di kondisi yang tidak baik?
Janganlah kita seperti itu. Kita harus seperti Paulus. Walaupun di dalam penjara, kita tetap bersyukur. Walaupun Paulus di dalam penjara, dia tidak menunjukkan rasa kesusahannya. Dia tidak menunjukkan rasa marahnya kepada jemaat-jemaat, baik itu Tesalonika maupun yang lainnya. Paulus malah di dalam suratnya menunjukkan rasa sukacita, menunjukkan rasa bahagia, rasa diberkati oleh Tuhan, agar orang-orang, jemaat-jemaat Paulus dapat dengan sukacita, dapat dengan ikhlas, dapat dengan gembira mendengar kabar bahwa Paulus baik-baik saja. Walaupun Paulus di dalam penjara, Paulus baik-baik saja. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjaga Paulus. Sama seperti Tuhan telah menjaga Daniel di dalam gua singa, Tuhan yang sama yang dapat menjaga Paulus, dan Tuhan yang sama yang dapat menjaga kita semua di kehidupan kita sekarang ini. Kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Sabat ini dapat mengingatkan kita, dapat memotivasi kita, dapat meningkatkan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kondisi apapun kita, dalam kondisi situasi apapun kita, bahkan dalam kondisi terburuk pun, kita harus tetap beriman kepada Kristus. Kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kita malah justru bersyukur. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan rencanakan, karena kita yakin bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kiranya pelajaran sekolah sahabat ini dapat memberkati kita semua, dapat mengingatkan kita bahwa pekerjaan utama kita adalah untuk mengabarkan Kristus. Kita harus bersatu padu di dalam satu visi dan misi, satu tujuan untuk dapat mengabarkan pekabaran Kristus, agar pekabaran Injil ini, pekabaran baik ini, good news ini dapat tersebarkan di seluruh daerah, kemanapun kita pergi. Dan janganlah tunjukkan rasa emosi kita, rasa marah kita kepada Tuhan, bahkan kepada teman-teman kita, karena kondisi kita, tetapi bersyukurlah atas apa yang kita alami di dalam kondisi apapun kita. Jika teman-teman semua suka video ini, jangan lupa untuk tekan like dan juga komen. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe. Dan juga nyalakan lonceng agar teman-teman semua dapat update terus video-video pembahasan terbaru, baik itu buku sekolah sahabat maupun buku amanat kepada orang muda terbaru dari saya. Juga follow akun Instagram saya, ariel.kurnaidi. Juga share video ini ke seluruh sosial media teman-teman semua, agar seluruh teman-teman, para sahabat teman-teman dimanapun berada, dapat mendengarkan pelajaran ini, dapat mendengarkan pekabaran ini, dapat mendengarkan firman Tuhan ini, agar makin banyak orang yang dapat mengerti atas kehendak Tuhan, atas perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya Ariel Kurnaidi, sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Kiranya Tuhan menyertai kita semua.